jalani hidup dengan bangun pagi, senyum, bersyukur, cuman itu aja kayaknya ya. Jalani hidup, bangun pagi dengan senyum dan bersyukur. Iya. Itu sudah kuat. Oh iya, itu kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotlovers sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Kali ini di studio podcast kita Bukan Coach ID kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Mbak Yukis. Hai. Mbak, gimana kabarnya? Baik Mas Irfan. Sebentar, tak panggil Mbak apa C ya enaknya? Monggo wis, C bisa, Mbak bisa. Oke. Segala suasana ini. Wajahnya soalnya mirip artis Korea. Ih, wow. Tapi namanya saya lupa. Mbak Yukis dari Denyu. Ya. Halo. Produsen sepatunya Kediri dan ini juragan sepatunya Kediri yang sudah legend. Iya. Terima kasih bisa dibilang gitu ya. Sejak tahun 94 soalnya 94 ya, sudah legend lah ya, lebih dari 20 tahun ini kan. Oke. Mbak Yukis nih hari ini biasanya bintang tamu saya itu bawain saya itu oleh-oleh apalah, takjil atau makanan ringan, cookies atau apa ya. Ini kamu kesini bawain saya sepatu ya. Sepatu dan high heels ya. Nah, sepatu cewek juga. Apa ini yang kemarin yang kayak yang dipesan si siapa namanya artis ibu kota itu? Siapa ya? Kalau aku sih biasanya sementara ini biasanya rata-rata yang sepatu fashion gini tuh ada Kak Nela Karisma. Nela Karisma. Iya. Ada lagi yang lain? Yang lain siapa ya? Kak Vivi Artika. Vivi Artika luar biasa sekali. Tapi ini sengaja dipajang di sini buat pamer ke saya, atau ini buat hadiah untuk ini audien kita? Buat Mas Irfan nanti mau dikasih hadiah boleh. Oke, terima kasih banyak. Ini jenis sepatu apa kalau boleh tahu? Aku nyebutnya sepatu fashion. Sepatu fashion. Iya. Jadi sekarang itu lagi lagi banter-banternya bikin sepatu fashion ya, karena banyak artis lokal ya yang lagi naik daun dari Kediri. Yep. Tapi sebelumnya itu memang Denyu terkenal membuat produsen sepatu yang berbahan dasar kulit. Iya, leather. Jadi lebih ke sepatu pantofel dulunya. Kita terakhir ketemu 2014. Lama banget. Dan sekarang baru ketemu lagi. Bukan berarti karena saya jaim, saya sombong dan gak mau silaturahim ya. Oke. Akan tetapi karena sepatu saya itu sejak 2014 gak jebol-jebol itu. Dijamin keawetannya ya. Iya, jamin keawetannya luar biasa sekali. Kalau sepatu kulit, sepatu pantofelnya pasti dijamin keawetannya. Iya, saya sampai bingung ini kok nggak rusak-rusak sepatu. Sampai akhirnya nggak ada alasan untuk beli lagi, repotnya di situ. Oke. Konon saya dengar ini teman-teman dari Panji Galuh pun juga banyak pesan ke situ ya. Yap, betul. Yang cewek, yang cowok Panji Galuh rata-rata memang pesan sepatunya di Denyu. Apa sih kelebihannya Denyu? Kalau saya sih, kalau saya waktu itu ya, karena mungkin belum banyak mall waktu itu ya. Terus kemudian saya melihat ya yang bisa custom cuma di Denyu aja. Kalau sekarang mungkin dengan banyaknya persaingan dan bahkan sepatu online, itu kira-kira kelebihannya Denyu apa sih? Kelebihannya yang pasti keawetannya. Punyanya Mas Irfan aja udah berapa tahun? Iya, dari 7 tahun. Betul. Dan sampai bosen gitu ya. Iya. Yang jelas kelebihannya yang utama itu. Yang kedua, kita selalu bisa custom. Jadi mau model kayak gimana, mau kalau sepatu fashion gini mau hak berapa senti, maksimal aku biasanya bikin 17 senti. 17 senti, enggak geblak itu yang pakai. Kalau buat fashion memang rata-rata segitu ya. Gitu ya. Mau dari high heel 15 cm, 17 cm bisa dibikinkan. Jadi memang lebih bisa fleksibel ya. Kayak Panji Galuh pun biasanya rata-rata kalau sepatu pantofel cowok tuh dikasih hak di dalam. Jadi dia kayak insole gitu. Jadi biar tambah tinggi. Iya. Makanya Nana Panji Galuh itu kok tinggi-tinggi ya. Oh
gitu ternyata. Iya, ada rahasianya. Ada Oh, rahasianya. iya. Tapi aslinya memang tinggi loh ya. Sebenarnya udah tinggi, kalau nggak Ditambah tinggi ya nggak lagi. masuk ya di Betul. panjikan. Berarti kalau saya dipakein apa namanya? Insole Iya. itu 17 cm gitu saya. Nggak apa-apa kalau bisa jalan ya. Mau coba? Iya, enggak apa-apa buat slam dunk nanti. Oke. Mbak Yukis, namanya itu kok aneh banget ya, Yukis itu. Artinya apa sih? Jadi Yukis itu sebenarnya cuma nama panggilan aja. Nama panggilan. Iya, nama aslinya Yoksis Dian Florentina. Oh, gitu. Nama KTP asli ya. Terus Cuman karena orang tua saya juga susah manggilnya, akhirnya aku bayangkan ngasih nama sendiri susah manggilnya. terus kesusahan manggilnya, akhirnya panggilannya jadi Yukis. Oke, Yukis. Oh alah. Terus apa hubungannya Yukis sama Denyu? Denyu itu singkatan dari nama kakak saya, Denis, sama nama panggilan saya Yukis. Jadi Denyu. Denis dan Yukis. Iya, Denis dan Yukis. Untung anaknya 2. Iya. Kalau anaknya nambah lagi 1? Mungkin agak panjang dikit ya. Denyu Kis Oke. siapa gitu. Ya, by the way, mungkin. nama Denyu ini sudah familiar di telinga orang-orang Kediri. Dan kenapa kok saya undang podcast di sini? Siapa tahu nih ya. Dan semoga saja besok tiba-tiba teman-temannya Mbak Nela Karisma langsung order. Oke. Yang mana nih sepatumu? Bagus banget gitu. Iya. Jadi konon terkenal bagus, awet dan murah. Yes. Murah kisaran berapa sih? Masa sepatu artis kok dibilang murah itu? Sepatu fashion kayak gini saya biasanya jual sekitar harga 200 sampai 1 juta lah. Tergantung bahan, tinggi height-nya sama kerumitan model. Ini produknya, bahannya ya, bahannya itu dari lokal atau impor? Lokal. Lokal semua. Iya. Jadi cintailah produk dalam negeri. Ya, Yeay. itu. Terus yang paling mahal itu bahan dari apa? Kulit pasti. Kulit ya. Kan kulit juga ada grade-nya ya. Untuk sementara aku pakainya kalau kulit udah yang paling bagus lah. Yang paling bagus ya. Enggak KW-KW ya. Enggak KW-KW. Kulit cacing gitu nggak Jadi bisa. dari awal pesan itu selalu aku Oke. jelaskan ada untuk kulit, ada imitasi, Kulit ada kambing, kulit kuda, kulit kambing pun pasti yang bagus aku ngambilnya. tapi yang jelas bukan juga kulit lumpia. Ya. Robek semua. Oke. Ini kan hiburan ya. Iya, Jadi kita iya. harus ya banyak ketawa lah ya. Bukan untuk mengetawain produknya, tetapi ya karena ini produknya sudah kelihatan dari lightingnya aja kelihatan Bling-bling berkilau-kilau. ya. Iya. Ini kalau yang lihat podcast ini cewek dan dia hobi koleksi sepatu pasti langsung nanya nih nanti. Besok langsung telepon nih. Oke. Kan saya boleh kan tunggu. langsung di IG-nya kan ada kan Instagram? Ada di IG. Instagramnya apa dong? Instagramnya @sepatudenyu. Sepatu Denyu. Iya. Mudah banget. Gampang banget. Kalau mau ya. konsultasi Mau sepatu custom, konsultasi, itu ke Instagramnya pribadinya Yukis atau ke Denyu ya? Ke Denyunya aja. Ke Denyu aja ya. Oke. Jadi aku milahnya lebih enak. Itu mulai dari ngukur sepatu. Kalau ngukur sepatu tuh kan harus di gambar kakinya Gambar, gitu. ya. Harus digambar gitu. Terus habis itu kira-kira produksinya sampai berapa lama tuh? Sekitar 7 sampai 10 hari. 7 hari sudah jadi. Ya, iya dong. Luar biasa, cepet ya. Padahal katanya itu manual tuh. Manual. Jadi kita bener-bener tangan pengrajin aja. Pakainya mesin jahit juga mesin jahit biasa. Mesin jahit kecil, maksudnya bukan mesin jahit besar kayak Yang warnanya hitam-hitam konveksi. yang jeglek. Iya, betul. Pakai itu dong. Saya boleh lihat jahitannya? Monggo, silahkan. Ini pakai mesin jahit tangan. Iya. Kok bisa Bukan ya? mesin jahit besar pabrikan. Iya, saya taunya sih pokoknya sepatu saya jadi gitu Iya. aja. Siap. Yang penting rajin, rapi dan bagus Iya, ya. betul. Terus, sekarang kita ngomong masa depan Denyu. Kenapa Denyu sampai hari ini tidak pernah nongol di mall atau kemudian buka toko di
apa ya? Katakanlah hypermat, matahari atau mana gitu. Yang pertama kurang tenaga ya kalau aku. Kurang. Iya dong. Karena aku bikinnya custom, jadi bener-bener orang yang aku pekerjakan tuh yang udah ahli. Jadi kalau orang yang masih cuman bisa jahit gitu aja nggak bisa bikin. Jadi kalau aku nantinya misal buka di mall, otomatis pasti aku nggak bisa custom karena kekurangan pegawai ini tadi, pengrajinnya yang susah. Jadi mempertahankan mutu dari pengrajin kulit yang memang benar-benar ini rahasia dapurnya ini ya. Denyu ya. Kalau boleh tahu nih yang paling senior itu usianya berapa sih tukang jahitnya? Paling senior umur 50 tahun. 50, oh ya, sudah legend lah. Dan saya nggak perlu tanya namanya karena nanti pasti nggak dibocorin tuh. Jangan. Nanti diambil orang. Nanti diambil orang. Oke, Mbak Yukis. Tadi alasannya kenapa nggak muncul di sana. Tapi kalau di mungkin ya di marketplace, medsos tetap open ya. Tetap open. Cuman memang ya itu kekurangannya karena aku custom. Jadi di marketplace pun kurang, kalau kata orang, kalau barang ready dan barang pre-order pasti cepat. Beda ya hasilnya. Gitu. Jadi memang orang biar datang, terus memang harus digambar kakinya. Kalau gitu. Sekarang sih sebenarnya enggak gitu ya. Gimana? Kalau dulu memang aku menyarankan mamaku sih sebenarnya, karena dulu mamaku yang megang. Itu selalu menyarankan datang ke toko, diukur kakinya, digambar dan sebagainya. Kalau sekarang karena aku udah pakai media sosial, jadi lewat ini aja bisa aku tuntun untuk ngukur. Jadi ngukur kakinya bisa pakai, misal nggak ada meteran juga pakai ini apa? Penggaris. Raffia bisa. Pakai raffia. Iya, tapi tetap nanti diukur pakai penggaris. Oh, gitu. Jadi misalkan nih ada audiens kita yang dari Sulawesi misalkan terus kemudian Mbak, aku mau dong diukur kakiku gimana? Itu bisa ya? Bisa dong. Nggak harus datang. Sekarang bisa. Oh, luar biasa banget tuh. Iya. Dan hanya 10 hari. Iya. Dan daripada beli sepatu-sepatu import KW-KW-an gitu ya. Cintailah produk lokal. Ya, produk dalam negeri ya. Oke. Luar biasa. Terus ada pertanyaan unik ini tadi dari tim ya. Dari kru kita itu nanya nih. Hal ini sudah beralih ke sneakers. Terus kira-kira Denyu bagaimana nih merespon tantangan audiens atau customer di sini? Aku udah mulai bikin juga. Ya. Jadi bahannya udah aku combine sama kanvas, kalau kanvas, suede gitu-gitu. Jadi yang dulu masih punya persepsi bahwa Denyu itu hanya jualan sepatu yang kulit melulu, sekarang itu sudah berbagai macam bahan bisa masuk. Nanti boleh dong di-share di Instagram kita produk-produk yang terbaru gitu. Terus ini biasanya kan juga pas waktu 17-an rame orang itu pakai sepatu yang panjang-panjang itu buat drum band. Drum band itu juga katanya kalau tak tanya setiap di mana pesennya di Denyu. Iya betul. Jadi aku mayoret itu ya buat mayoretnya. Bisa untuk mayoretnya custom pasangan. Jadi misal cuman buat dirinya sendiri satu mayoret aja bisa. Untuk seragam pasukannya juga bisa. Tapi ya memang 2 tahun ini ya. Semoga besok bulan Agustus sudah bisa ada acara lagi. Aja, ya. Amin. Betul. Nah, karena bulan lalu udah. Berarti kalau sepatunya mayoret bisa, otomatis sepatu berkuda bisa dong? Bisa. Nah, itu saya kayaknya pesen itu. Kan kita lagi belajar berkuda nih hari-hari ini. Lagi happy banget ini olahraga berkuda. Iya, soalnya pandemi mau olahraga apa gitu. Paling bisanya ya renang, berkuda. Kalau mau main futsal bareng juga nggak boleh. Nggak boleh. Mau main bola juga harus izin. Ayo pesan ke tempatku. Itu. Jadi yang pengen hobi berkuda
pengen jadi apa tadi mayoret ya juga kan? bisa. Pengen jadi artis sekalipun bisa ngordernya di sini. Bisa, sepatunya dari aku. Betul sekali. Mbak Yukis sudah malang melintang di dunia persepatuan. Plus minusnya apa sih? Suka dukanya? Sukanya banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya dulu, sukanya banyak banget ya. Aku selalu bisa bikin model-model baru, ketemu orang baru, pengen ini, pengen itu, ngobrol sama mereka. Dan yang datang selalu orang yang bahagia kan ya, seneng karena mau beli sepatu. Ada nggak sih orang beli sepatu pas susah gitu? 1 tahun ini bener-bener wow, ketemu orang yang susah juga sih. Kenapa? Karena rata-rata susah bayar apa susah? Jadi setiap pesan sepatu itu sambil ini mengeluh. Oh aduh gitu. Mbak, aku juga sepi, yang gitu-gitu loh. Sepi tapi pesan sepatu. Kan kebutuhan juga. Buat apa? Rata-rata kalau dalam 1 tahun ini ya, yang pesen itu benar-benar memang aku kembali lagi ke zaman 10 tahun yang lalu, yang pesen benar-benar orang pegawai negeri, pegawai bank, benar-benar sepatu pantofel aja itu. Gitu. Jadi mereka pun juga ya sama Mbak, kondisinya gini. Oke. Jadi dukanya itu bukan karena nggak bayar ya, tetapi karena mereka bercerita kesulitan mereka di pandemi. Ya enggak apa-apa kan, hiburan. Berarti kan kita bersyukur ada yang lebih ya apa ya istilahnya? Yang sama kayak kita lah ya. Oke. Jadi sebuah produsen sepatu itu memang ya salah satu alternatif bisnis yang membuat kita itu bahagia karena yang datang pasti orang senang. Anak sekolah mau beli sepatu baru kan mereka seneng kan pasti ya. Yang seneng pasti orang tuanya paling ya. Iya. Apalagi anaknya kembar 5 beli sepatu bareng. Tapi anak-anak beli sepatu bisa kan ya, untuk satu sekolah anak-anak gitu ya. Kan dulu juga pernah saya lihat ada sepatu bola. Sepatu bola juga ada. Yang nggak ada sepatu apa? Sepatu renang kayaknya ada. Renang pakai sepatu. Bisa sepatu renang yang sepatu kuda mungkin ya. Kalau kita belajar kuda, sepatu apa jokinya itu pakai ya kan. Tapi kalau sepatu kudanya nggak ada, nggak bisa. Oke, Mbak Yukis. Ya. Mungkin ada kata-kata bijak ya, business wisdom yang ingin disampaikan untuk teman-teman milenial yang ingin memulai bisnis di bidang fashion seperti sepatu seperti ini. Nah, silakan. Apa ya? Saya setiap hari hidup tanpa quotes, Kak. jadi ini adalah quotes baru gitu loh. Jadi gini. Jadi hidup tanpa quotes itu baru. Jadi gini. Untuk meningkatkan produktivitas Anda, maka kurangilah membuat quote di media sosial. Betul. Saya benar-benar orang yang hidup lempeng-lempeng aja. Iya, jalani hidup dengan bangun pagi, senyum, bersyukur, cuman itu aja kayaknya ya. Jalani hidup, bangun pagi dengan senyum dan bersyukur. Iya. Itu sudah quote. Oh iya, itu quotes-nya. Iya, berarti itu quotes-nya ya, Kak. Itu quotes-nya ya. Karena wajib yang datang ke sini harus berbagi. Oh gitu, wajib. Iya. Oke, Mbak Yukis, terima kasih sudah datang ke podcast saya. Ya, menyempatkan kasih. waktunya meskipun meladeni anak dan suami di rumah. Ya, luar biasa sekali, yang memberikan balasan kebaikan nanti hanya Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Teman-teman yang ingin pesan sepatu, langsung saja order ke Denyu, Instagramnya tadi @sepatu_denyu. @sepatu_denyu. Atau nanti kalau mau konsultasi seputar persepatuan, silakan di Instagramnya @sepatu_denyu aja. @sepatu_denyu aja. Tetap. Nanti di situ udah ada tercantum nomornya. Oke, terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Katanya mau bagi-bagi voucher nih. Ada voucher 50% untuk yang sudah nonton video ini. 50 orang pertama? Jangan banyak-banyak. jangan banyak. 10 aja.
10 orang 10 orang 10 orang. pertama yang nonton podcast 10 ini. orang pertama yang nonton podcast ini dan komentar Komen ya. kasih komen, terus kemudian like, Like. follow, subscribe Subscribe. di Instagram maupun YouTube-nya bukan Coach ID dan Denyu Oke. Toko Denyu Sepatu Denyu. Oke. Sekian dari saya Mas Irfan dan Yukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.